Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre Parlen Sombing, NIM 20030601. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan. Di video kali ini saya akan menjawab atau menerangkan atau menjelaskan beberapa soal dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu Tati Widianasari selaku dosen biokimia. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan jawab soalnya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk tubuh manusia. Reaksi ini melibatkan 3 sumber utama dari tubuh manusia, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme dan anabolisme nanti saya akan jelaskan di soal nomor 3. Oke, selanjutnya nomor 2, proses metabolisme yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada proses respirasi, dan yang kedua adalah fotosintesis pada tumbuhan. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan kompleks dari suatu energi menjadi lebih sederhana. Contoh dari katabolisme ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, dan untuk respirasi anaerob yang sebaliknya artinya tidak memerlukan oksigen. Sedangkan anabolisme adalah pembentukan sumber yang kompleks menjadi sumber-sumber yang lebih sederhana. Contohnya ada 2, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis sendiri itu terjadi pada tumbuhan karena memerlukan cahaya matahari untuk memasak makanannya. Sedangkan kemosintesis itu yang tidak memerlukan cahaya matahari, contohnya itu bakteri, fungi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya nomor 3. Jalur metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan jalur metabolisme. Sebelumnya maaf, ini gambarnya tidak terlalu jelas karena pakai pulpen bukan pakai spidol. Oke, karbohidrat. Karbohidrat itu akan dicerna menjadi glukosa. Nah, glukosa selanjutnya akan diglukolisis menjadi 2 piruvat dengan bantuan oksigen. Kemudian reaksi ini akan menghasilkan energi, yaitu ATP2. ATP2 kemudian piruvat akan dioksidasi menjadi asetil CoA sehingga menjadi ATP3. Setelah ATP3, masuklah asetil CoA ke dalam persimpangan seluruh yang disebut dengan siklus asam sitrat dan membentuk ATP4, dan berakhir di siklus Krebs. Selanjutnya jalur metabolisme protein. Di sini ada protein, kemudian yang akan dicerna menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian menjadi bahan bakar gugus asam aminonya yang harus dibuang melalui proses yang disebut deaminasi. Selanjutnya asam amino akan dibuang oleh enzim menjadi intermediate melalui glukolisis dan asam sitrat sehingga menjadi piruvat dan asetil CoA. Kemudian kembali menjadi siklus Krebs. Selanjutnya jalur metabolisme lemak. Yang pertama, lemak dicerna menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak akan berlanjut ke proses beta oksidasi. Nah, dari sebelum berlanjut ke siklus Krebs harus melalui proses yang namanya asetil CoA. Asetil CoA kemudian akan berlanjut atau berakhir di siklus Krebs. Dan yang terakhir, metabolisme pada makanan, yaitu yang pertama karbohidrat diubah menjadi glukosa, yang kedua protein diubah menjadi asam amino, dan yang terakhir lemak diubah menjadi asam piruvat. Oke, jadi begitu saja yang dapat saya jawab. Sekian dan terima kasih.